Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di video kali ini kita akan memasuki pelajaran baru di channel YouTube saya, yang mana video yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah video tentang Sirah Nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya membahas tentang Sirah Nabi ini? Ya, karena saya melihat bahwasanya kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW adalah kisah yang penuh hikmah, penuh pelajaran yang dapat kita jadikan teladan untuk mengarungi kehidupan ini. Yang mana kehidupan beliau itu adalah kehidupan yang sangat heroik, yang sangat penuh perjuangan. Ketika kita mengetahui perjalanan hidup seseorang yang penuh dengan lika-liku, maka kita bisa menjadikan sebagai pelajaran hidup bahwasanya apa yang kita rasakan itu tidak seperti mereka yang mengalami kesulitan yang lebih besar daripada kita. Dan juga tak lupa kisah Nabi ini itu bisa kita jadikan teladan untuk mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Kemudian kitab yang akan kita pakai dalam video sirah ini adalah kitab karya guru kami, karya syekh kami, karya pengajar kami, yaitu kitab Is'adul Bariyah fi Siratin Nabawiyah yang disusun oleh Syekh Dr. Khalid bin Mahmud Al-Juhani hafizahullah, dan beliau adalah guru kami, ya, guru saya di kuliah USA. Yang mana ketika kita lihat video tentang pelajaran sirah itu sangat banyak dari para ulama hafizahumullah. Apalagi terutama di Indonesia ini, ya, pelajaran sirah itu sangat digemari. Seperti contohnya Ustadz Firanda Andirja hafizahullah ta'ala, beliau menulis buku sirah Nabawiyah itu 5 jilid, yang mana di situ beliau menulis tentang perjalanan hidup Nabi secara terperinci. Dan tidak hanya itu, di channel YouTube-nya beliau, ya, di channel YouTube-nya Ustadz Firanda Andirja itu juga ada Sirah Nabawiyah dengan jumlah video yang banyak juga, ya, sekitar 80-an atau mungkin 100-an. Dan juga Ustadz Khalid Basalamah, yang mana beliau adalah pakar dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Masuk di dalamnya adalah Sirah Nabawiyah. Di channelnya beliau dan juga di kajian-kajiannya beliau, itu beliau sering menceritakan atau mengkisahkan Sirah Nabawiyah. Dan itu semua cukup, ya. Maksudnya kalau dari saya pribadi, jika Anda ingin meneliti lebih dalam dan mempelajari lebih jauh tentang Sirah Nabawiyah, maka bisa merujuk ke mereka yang lebih mengetahui kisahnya daripada saya. Adapun saya itu akan membacakan ringkasannya. Jadi perbedaan antara saya dengan Ustadz hafizahumullah itu adalah di panjang dan pendeknya, ya. Kalau mereka itu panjang dan teliti, terperinci, akan tapi saya itu yang ringkasnya saja, yaitu dari kitab Is'adul Bariyah. Dan ini sudah saya rangkumkan, ya, sudah saya rangkum. Dan jika kita lihat di dalam kitab Is'adul Bariyah itu Ustadz Syekh Dr. Khalid bin Mahmud Al-Juhani itu mengambil materinya itu dari Sirah Ibnu Hisham. Sirah Ibnu Hisham, yang mana Sirah Ibnu Hisham itu ada 3 jilid, ya, 3 jilid atau 2 jilid tentang pembahasan perjalanan Nabi Muhammad SAW. Intinya video ini adalah video ringkas dari Sirah Nabawiyah. Mungkin itu saja mukadimah dari saya, ya. Kita akan masuk ke dalam pembahasan kitab ini. Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani mengatakan,
segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan sholawat serta salam semoga tercurah kepada utusannya yang menjadi rahmat bagi seluruh alam beserta keluarga dan para sahabatnya hingga hari kiamat. Ini adalah pertemuan pertama dari pelajaran Sirah Nabawiyah yang diambil dari kitab Is'adul Bariyah fi Siratin Nabawiyah. Dan yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini ada 8. Ya, ada 8 poin. Pertama adalah nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian kelahiran beliau. Kemudian beberapa kabar gembira yang menandakan kelahiran beliau. Jadi kelahiran Nabi Muhammad SAW itu kelahiran yang spesial ya. Apalagi Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Maka ada tanda-tanda kemunculan dari orang-orang sebelum beliau tentang kelahiran Nabi terakhir tersebut. Kemudian masa penyusuan Nabi Muhammad SAW, peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah ya peristiwa yang sangat agung ya bagi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kemudian wafatnya ibu Nabi SAW, pengasuhan beliau oleh kakek Nabi Abdul Muthalib ya, Abdul Muthalib. Kemudian wafatnya Abdul Muthalib dan pengasuhan beliau kepada paman beliau yaitu Abu Thalib. Akan tapi sebelum kita mempelajari 8 poin ini, ya kita akan mengulas dan membahas tentang 3 hal penting sebelum kita memulai kisahnya. 3 hal penting itu adalah pertama, definisi sirah nabawiyah. Ya, arti dari sirah nabawiyah itu apa? Kemudian topik pembahasan sirah nabawiyah itu apa? Kemudian manfaat dan keutamaan mempelajari sirah nabawiyah. Sirah secara bahasa itu adalah jalan atau metode. Bahasa Arabnya adalah thariqah. Contohnya adalah ittaba'tu siratahu. Artinya adalah aku mengikuti, itu adalah arti sirah, yaitu jalan atau metode. Kemudian kalau secara istilahnya adalah sirah nabawiyah hiya ilmun yu'rafu bihi ahwalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mundu wiladatihi ila wafatihi. Ilmu sirah adalah ilmu yang mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kelahirannya sampai wafatnya. Ini yang pertama. Kemudian topik pembahasan sirah adalah ya tadi ya kisah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian topik pembahasan yang lainnya adalah interaksi beliau. Ya, jadi di dalam sirah kita tidak hanya mengetahui kisah perjalanan hidup beliau saja, akan tapi kita juga mempelajari interaksi beliau kepada orang-orang sekitar, interaksi beliau kepada orang kafir, interaksi beliau kepada para sahabatnya, interaksi beliau kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan yang lainnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, manfaat dan keutamaan mempelajari sirah nabawiyah adalah mengenal hidup dan sunnah Nabi secara mendalam. Ya, kemudian yang kedua, meneladani akhlak, kepemimpinan dan keteladanan beliau dalam segala aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah." Dan sungguh dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada teladan yang baik untukmu. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari kisah hidup Nabi itu agar kita bisa meneladani akhlak, kepemimpinan dan sikap beliau dalam segala aspek kehidupan. Ya, itu adalah mukaddimah, tiga mukaddimah sebelum kita menuju kisah perjalanan hidup beliau. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasannya. Pembahasan yang pertama adalah nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau bernama Abul Qasim Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Silsilah tadi yang saya sebutkan itu adalah silsilah yang disepakati oleh para ahli nasab.
tanpa ada perbedaan sama sekali. Ya, jadi silsilah tadi yang saya katakan itu adalah silsilah yang sahihah, yang benar dan yang muttafaqah, dan yang disepakati oleh para ulama nasab. Adapun nasab dari Adnan sampai Nabi Adam alaihissalam itu adalah nasab yang diperselisihkan, dan ada banyak perbedaan pendapat di dalam nasab tersebut. Dan juga tidak ada perselisihan bahwa Adnan itu adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling mulia nasabnya, paling sempurna ciptaannya, dan paling sempurna akhlaknya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisy bani Hashim, wastafani min bani Hashim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Jadi Nabi Ismail alaihissalam itu mempunyai beberapa anak-anak, ya, beberapa keturunan. Dan yang Allah Subhanahu wa taala pilih itu adalah Kinanah. Nah, kemudian Kinanah itu beranak pinak, ya, beranak pinak dan menjadilah suku. Jadi terbentuklah suku Kinanah, yang mana suku Kinanah ini terdiri dari beberapa kabilah-kabilah. Dan yang Allah Subhanahu wa taala pilih itu adalah kabilah Quraisy. Dan suku Quraisy itu ada beberapa kabilah-kabilah. Dan yang Allah pilih dari suku Quraisy adalah kabilah Bani Hashim. Kabilah Bani Hashim itu kan banyak tuh orang-orangnya. Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah Allah memilih Kinanah dari anak cucu Ismail. Dan Kinanah ini adalah suku induk yang mencakup berbagai kabilah seperti Quraisy dan yang lainnya. Dan Quraisy memiliki kedudukan mulia sejak masa jahiliyah, seperti menjaga Ka'bah, melayani jamaah haji, hingga di beberapa riwayat itu mereka disebut Ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama beliau yang tadi disebutkan, yaitu ada Abul Qasim, itu adalah salah satu nama panggilan beliau. Dan beliau juga memiliki nama-nama lain sebagaimana disebutkan di dalam sabdanya, Innali asma, sesungguhnya aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu mempunyai beberapa nama. Ana Muhammad, namaku adalah Muhammad. Wa ana Ahmad, dan nama lainku Ahmad. Jadi Muhammad dan Ahmad, nama beliau itu Muhammad dan Ahmad. Wa ana Al-Mahi, dan aku juga adalah Al-Mahi, alladzi yamhullahu yal kufur. Nah, dan nama lainku adalah Al-Mahi, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapus kekufuran. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus di saat di situ banyak kekufuran. Wa anal hasyir, dan salah satu nama lainku adalah Al-Hasyir, alladzi yuhsyarun nasu ala qadami yaumal qiyamah. Dan aku adalah Al-Hasyir, yang manusia dikumpulkan di bawah telapak kakiku di hari kiamat. Maksudnya adalah umatnya, ya. Maksudnya adalah umat beliau. Karena setiap umat itu dikumpulkan bersama nabinya, ya. Dan aku wa anal aqib, dan aku juga al-aqib, alladzi laisa ba'dahu nabiyyun. Dan aku adalah al-aqib, atau artinya adalah yang terakhir, yang tidak ada nabi setelah. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad SAW itu diberikan nama Muhammad? Ya, kalau kita lihat dari sisi bahasa Arab, ya, sisi bahasa Arab, Muhammadun itu adalah isim maf'ul dari kata hammada yuhammidu tahmidan. Muhammadun, Muhammadun, yang artinya adalah yang terpuji. Nah, di sini dikatakan Abdul Muthalib, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menamai cucunya ini dengan nama Muhammad agar beliau itu dipuji oleh Allah yang ada di langit dan dipuji oleh makhluknya yang ada di bumi. Masya Allah, ya. Jadi di sini terdapat pelajaran bahwasanya kita ketika mempunyai anak, maka namailah anak itu dengan sebaik-baik nama, karena nama itu juga termasuk doa. Kemudian kelahiran beliau dilahirkan dalam keadaan yatim pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Mazhab jumhur ulama
itu mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dilahirkan di tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dan pendapat ini juga yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Fusul min Siratir Rasul. Ayah beliau Abdullah bin Abdul Muthalib wafat dalam perjalanan pulang dari berdagang di Syam. Beliau meninggal di tempat kerabatnya di Madinah, meninggalkan Rasulullah SAW yang masih dalam kandungan ibunya. Para ulama mengatakan keadaan yatim yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah a'la maratib, ya, keadaan yatim yang paling tinggi. Karena Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya itu tidak melihat bagaimana wajah bapaknya, karena beliau pada waktu itu masih dalam kandungan. Itu adalah keadaan yatim yang paling tinggi. Adapun anak itu lahir dan sudah balik, kemudian ayahnya meninggal, maka tidak disebut yatim. Kemudian Nabi Muhammad SAW lahir 50 hari setelah peristiwa pasukan bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Ya, ketika beliau ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab, "Dzalika yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'itsu." Itu adalah hari kelahiranku dan hari aku diutus, ya. Jadi sabda Nabi itu hanya menyebutkan harinya saja, tidak menyebutkan tanggalnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga adalah kabar gembira kelahiran Nabi. Ketika Aminah binti Wahab melahirkan Nabi, ia mengirim kabar kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Sang kakek sangat gembira mendengar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lalu membawa bayi itu ke Ka'bah, berdiri di sana sambil berdoa kepada Allah dan bersyukur atas karunia-Nya. Rasulullah SAW bersabda, "Ana da'watu Ibrahim wa busyra Isa." Aku adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan kabar gembira Isa. Ra'at ummi hina hamalat bi ka'anna nuran kharaja minha adha'at lahu qusuru busra min ardi Syam. Ibuku melihat ketika mengandungku seolah-olah ada cahaya yang keluar darinya yang menerangi istana-istana Busra di negeri Syam. Yang dimaksud dari Nabi SAW, beliau adalah doa Nabi Ibrahim. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim." Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian sedangkan kabar gembira Nabi Isa alaihissalam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku namanya Ahmad." Ya, jadi dari firman Allah ini berarti Nabi Muhammad SAW juga diutus untuk Bani Israel. Nabi Muhammad SAW itu universal, ya, untuk semua kalangan, untuk Bani Israel, untuk orang Arab, untuk non-Arab. Dan perkataan Nabi Isa ini itu dikatakan ketika beliau sebelum diangkat. Jadi dari jauh-jauh hari Nabi Isa alaihissalam itu telah memberikan kabar kepada Bani Israel bahwasanya nanti setelahku itu ada Nabi yang namanya Ahmad. Aminah binti Wahab, ibu Rasulullah SAW berkata, "Aku melihat ketika mengandungnya seolah-olah keluar dariku cahaya yang menerangi istana-istana Busra di Syam. Busra adalah sebuah kota di Damaskus." Aminah berkata, ya, "Kemudian aku mengandungnya dan demi Allah tidak pernah aku merasakan
mengandung anak yang lebih ringan dan lebih mudah darinya. Ketika wanita mengandung anak, maka dia hidup di atas kesusahan dan kesusahan. Betapa tidak enaknya wanita ketika mengandung seorang anak itu makan, terjadi kontraksi dan yang lainnya ya. Belum lagi anaknya nendang-nendang ya. Wanita ketika hamil itu hidup di atas penderitaan dan penderitaan. Ya, double penderitaannya. Akan tapi Aminah binti Wahab di sini mengatakan, aku tidak pernah merasakan ketika mengandung Muhammad ringan, ya kandungannya itu ringan dan mudah, tidak susah, tidak hidup di atas penderitaan. Ketika aku melahirkannya, dia meletakkan kedua tangannya di tanah sambil mengangkat kepalanya ke langit. Ini di dalam beberapa riwayat itu tidak sahih ya perkataan ini, dan sebagian pendapat para ulama ini adalah riwayat yang tidak sahih. Hanya perkataan itu saja. Akan tapi perkataan yang mengandung itu sahih. Tapi perkataan yang tadi yang meletakkan kedua tangannya di tanah sambil mengangkat kepalanya di langit itu adalah riwayat yang tidak sahih. Itu adalah hasil penelitian dari beberapa ulama. Orang yang pertama yang menyusui Rasulullah SAW adalah Thuwaibah. Di literatur yang lain, Thuwaibah itu adalah wanita kedua Nabi Muhammad SAW ketika masih bayi itu disusui oleh Aminah. Itu wanita yang pertama, ibu beliau. Ya. Kemudian wanita yang kedua adalah Thuwaibah. Akan tapi di sini dikatakan orang yang pertama menyusui Rasulullah SAW adalah Thuwaibah. Yaitu adalah budak perempuannya Abu Lahab yang menyusuinya selama beberapa hari. Kemudian beliau disusui oleh Halimah binti Abu Dhu'aib As-Sa'diyah yang membawanya ke perkampungan Bani Sa'ad. Beliau tinggal bersama Halimah di Bani Sa'ad sekitar 4 tahun. Kemudian dikembalikan lagi kepada ibunya. Kisah Halimah dan pengasuhan Nabi Muhammad SAW. Halimah As-Sa'diyah menceritakan pengalamannya ya ketika membawa Nabi. Halimah mengatakan, aku berangkat ke Mekah bersama beberapa wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar untuk mencari bayi yang akan kami susui. Dan ini adalah kebiasaan orang Arab pada saat itu. Jadi pada saat itu mereka ibu-ibu ya atau wanita-wanita di Bani Sa'ad atau di perkampungan itu mereka mencari uangnya dengan menyusui anak-anak. Ya, jadi mereka dari Bani Sa'ad ke Mekah untuk mencari bayi untuk disusui. Setelah disusui maka mereka akan mendapatkan uang dari situ. Dan itu adalah kebiasaan atau pekerjaan orang-orang pada waktu itu. Ini adalah kebiasaan orang-orang Arab pada saat itu. Mereka memberikan anak-anak mereka kepada wanita Badui untuk disusui di pedalaman. Kami berangkat di tahun yang sangat kering. Aku bersama suamiku Al-Harith bin Abdul Uzza membawa seekor unta tua yang sudah lemah. Demi Allah, unta itu tidak menghasilkan setetes susu pun. Malam-malam kami tidak bisa tidur karena tangisan bayi kami yang kelaparan. Payudaraku juga tidak menghasilkan cukup ASI dan untaku pun tidak bisa memberinya susu. Kami hanya berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini pemandangan yang biasa ya. Ini pemandangan yang biasa yang dialami Halimah As-Sa'diyah dan juga suaminya ketika sebelum mengambil Nabi Muhammad SAW ketika masih bayi ya. Itu pemandangan yang biasa ya. Anak-anak rewel, Halimah As-Sa'diyah belum bisa tidur, itu pemandangan yang biasa. Akan tapi setelah mengambil Nabi Muhammad SAW maka itu disitulah ada perubahan yang signifikan. Ketika tiba di Mekah, tak satupun dari kami yang mau mengambil Muhammad kecil yang ditawarkan, karena beliau adalah anak yatim. Kami semua menolak karena berharap mendapatkan imbalan dari ayah sang bayi. Mereka mengatakan, ya, kami berpikir apa yang bisa diharapkan dari ibu dan kakeknya, pikir kami. Akhirnya semua teman-temanku mendapatkan bayi kecuali aku. Kasihan ya. Semua bayi pada waktu itu sudah diambil oleh teman-temannya Bu Halimah. Akan tapi hanya Nabi Muhammad SAW kecil saja yang belum diambil. Dan pada waktu itu juga Bu Halimah belum mengambil bayi. Dan teman-temannya Bu Halimah itu berpikir, ini kan anak yatim.
Berarti ada ibu dan kakeknya saja, ya apa yang kita harapkan? Uangnya pasti sedikit gitu kan. Karena kalau dari ayah mereka itu akan memberikan imbalan yang lebih. Saat akan pulang, aku berkata kepada suamiku, aku tidak mau pulang tanpa membawa bayi. Demi Allah, aku akan mengambil anak yatim itu. Suamiku menjawab, lakukanlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita karenanya. Ketika aku ambil bayi itu dan ku taruh di pangkuanku, payudaraku tiba-tiba penuh susu. Ia menyusu sampai kenyang, Masya Allah. Begitu pula anak-anakku yang lain. Malam itu kami semua bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya, Masya Allah. Jadi setelah Bu Halimah mengambil Nabi Muhammad SAW masih bayi, ya, itu di situ ada perubahan yang sangat signifikan. Payudaranya Bu Halimah itu penuh dengan susu. Jadi beliau bisa menyusui Nabi Muhammad kecil serta anak-anak yang lainnya. Sampai di sini disebutkan tidur nyenyak untuk pertama kalinya. Allahu Akbar. Unta kami pun tiba-tiba penuh menghasilkan susu yang melimpah. Masya Allah. Suamiku berkata, demi Allah, kau telah membawa jiwa yang penuh berkah. Dalam perjalanan pulang, keledaiku yang biasa lambat, bahkan di dalam literatur yang lain, Bu Halimah ini selalu datang terakhir karena memang keledainya itu lambat banget. Yang lainnya sudah sampai di Mekah, tapi Bu Halimah ini masih di setengah perjalanan. Akan tapi setelah mengambil Nabi Muhammad bayi, itu keledainya menjadi cepat. Tiba-tiba menjadi sangat cepat, sampai-sampai teman-temanku berteriak, wahai Halimah, pelan-pelanlah. Ini sepertinya bukan keledaimu. ini sepertinya bukan keledaimu. Mereka takjub dengan perubahan itu. Tanah kami yang biasanya gersang tiba-tiba menjadi subur, ya, tanah yang di Bani Sa'ad itu tiba-tiba subur. Kambing-kambingku pulang dengan perut kenyang dan susu yang melimpah. Sementara kambing tetangga tetap kurus. Jadi orang-orang yang di tetangga Bani Sa'ad itu kan berarti nggak mendapatkan berkahnya. Nah, mereka itu bilang, ya udah, gembalakan kambing-kambing kalian ke Bani Sa'ad. Pertumbuhan Nabi itu luar biasa. Ya, Bu Halimah mengatakan beliau tumbuh dengan cepat. Dalam sehari pertumbuhannya seperti sebulan anak biasa. Oh, Masya Allah. Dan sebulannya waktu beliau itu seperti anak umur 1 tahun. Masya Allah ya. Dalam 2 tahun beliau sudah menjadi anak yang kuat dan sehat. Usaha Halimah mempertahankan Nabi. Ketika kami mengembalikan kepada ibunya, kami memohon agar diperbolehkan membawanya kembali. Dengan alasan khawatir beliau terkena penyakit Mekah. Setelah dibujuk, Aminah pun akhirnya mengizinkan. Jadi pada waktu itu Bu Aminah, ya, itu ingin meminta kembali anak tersebut, ya, karena sudah 2 tahun di Bani Sa'ad, ya. Karena sudah 2 tahun, ya mungkin kangen atau ingin sama anaknya, ya. Akan tapi Bu Halimah ini membujuk, ya, kayak meminta kembali gitu, ya. Bu Aminah, ini anak tak bawa lagi, ya, hidup di kampung kami gitu. Nanti tak kembaliin kok. Ya, seperti itu. Nah, kemudian terjadi di masa kecil Nabi itu adalah pembelahan dada. Di sini Bu Halimah mengatakan, ketika Nabi Muhammad SAW sedang bermain dengan anak-anak yang lain, datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril membaringkan beliau. Kemudian dadanya Nabi Muhammad itu dibelah. Dan Jibril mengeluarkan segumpal darah hitam seraya mengatakan, ini bagian setan darimu. Kemudian hati beliau dicuci dengan air zam-zam di baskom emas sebelum dikembalikan. Kayak gitu kan gimana orang-orang nggak takut kan? Anak-anak yang lain itu pada takut semua. Mereka pada nyamperin ke ibu-ibu mereka. Ya. Mereka berteriak, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Dan kami pun berlari dan menemukan Nabi Muhammad itu wajahnya pucat. Setelah dikembalikan lagi itu wajahnya pucat. Ketika ditanya beliau, ya, Nabi Muhammad kecil berkata, ada 2 orang yang berpakaian putih yang membaringkanku dan membelah dadaku. Ya orang-orang pada takut dong. Ya, orang-orang di Bani Sa'ad pada takut ini, aduh ya Allah kenapa-napa gitu kan. Nah, kemudian
suaminya Bu Halimah itu berkata, aku khawatir ada sesuatu pada anak ini, lebih baik kita kembalikan kepada keluarganya. Ketika kami mengembalikannya, Aminah heran, lah tadi minta buat ke situ, kenapa dikembalikan ke kita kan gitu kan. Kemudian Bu Halimah pun menceritakan kejadian pembelahan dadanya itu ya. Kemudian Bu Aminah mengatakan, jangan khawatir, setan tidak akan bisa mengganggunya. Anakku ini memang istimewa. Lalu ia menceritakan pengalamannya saat mengandung Nabi. Akhirnya di usia 4 tahun itu beliau sudah berpisah dengan Bu Halimah dan tidak tinggal di kampung Bani Sa'ad. Ya, jadi beliau umur 4 tahun itu sudah tinggal bersama Nabi dan kakeknya. Kemudian ketika beliau umur 6 tahun, ibunya Aminah binti Wahab hendak membawanya mengunjungi kerabat dari pihak ibu ya, yaitu di Bani Adi bin An-Najjar. Namun saat dalam perjalanan pulang ke Mekah, Aminah wafat di sebuah tempat bernama Al-Abwa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Ya, di umur 6 tahun Nabi Muhammad SAW sudah ditinggal kedua orang tuanya. Kemudian setelah itu beliau ya diasuh oleh Ummu Aiman yang dahulu adalah budak milik ayahnya dan menjadi warisan Nabi SAW dari ayahnya. Kemudian setelah diasuh oleh Ummu Aiman ya, beliau diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib, yang mana Abdul Muthalib itu sangat menyayangi Nabi melebihi anak-anaknya sendiri. Ya, ia sering mendudukkan beliau di atas hamparan di tempat duduknya, mengusap punggungnya dengan tangannya dan mengatakan kepada anak-anaknya, demi Allah, sesungguhnya anak ini yaitu Muhammad memiliki urusan besar kelak. Di Mekah pada waktu itu ya, di samping atau di dekat Ka'bah itu ada kursi ya, atau ada sejenis singgasana gitu ya, yang mana singgasana itu untuk Bani Hashim. Dan pada waktu itu Abdul Muthalib itu adalah ya kakek beliau, itu adalah orang atau pembesarnya gitu ya. Dan orang-orang nggak boleh mendekati singgasana itu ya, kecuali orang-orang yang dipercaya oleh Abdul Muthalib. Dan kebiasaan Abdul Muthalib itu beliau membawa anak-anaknya ke situ. Dan Abdul Muthalib itu sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengatakan, demi Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad ini akan memiliki urusan besar di kemudian hari. Ketika beliau berusia 8 tahun ya, Abdul Muthalib wafat. Lalu beliau diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Dan Abu Thalib benar-benar memperhatikan Nabi dengan sebaik-baiknya. Ia memasukkan beliau dalam keluarganya dan mengutamakannya dibanding anak-anaknya sendiri. Nabi Muhammad SAW juga membantu pamannya dalam mengembalakan kambing. Beliau SAW bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus orang nabi pun kecuali ia pernah mengembalakan kambing, untuk mempersiapkan bahwasanya mereka itu akan memimpin suatu umat. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Yang mana pertemuan pertama ini kita membahas tentang nama beliau sampai masa kecil beliau. Yang mana masa kecil beliau itu sangat mengharukan. Umur 6 tahun itu sudah menjadi yatim piatu ya. Umur 8 tahun itu keluarganya sudah meninggal, kakeknya meninggal. Kemudian beliau diasuh pamannya yaitu Abu Thalib sampai besar ya, sampai Abu Thalib wafat. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.